Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelahnya, sebelumnya itu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Memang apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hoiro Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus bagi tugas. Wikana dan Hairul pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan membawa para pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Sukarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, Bu. Ini batang leherku. Setelah aku pergi ke pojok sana, potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu hingga esok hari. Tapi ini saja Bapak. Jepang sudah kalah sekutu dan tidak ada kuasa lagi. Kenapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita akan menghadap. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa kau datang pada Sukarno dan memintanya memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus kita memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sesungguhnya. Kuat, kan segede ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku kekuatan mana yang diperuntukkan itu. Bagaimana cara kita untuk melindungi wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan bagaimana cara kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah selama ini, yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Sukarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Ini, para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang.
Kalau tidak, bagaimana? Nanti jika semuanya berantakan. Baiklah Bu, kita semua sudah sepakat. Selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami tidak tergesa-gesa untuk melakukan hari proklamasi kemerdekaan ini. Dan kami akan membicarakannya dalam sidang PPKI. Tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ki Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baik, kami akan mengantarkanmu di Rengas Dengklok. Hei, Nak, Maaf, saya Pak. tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, akan saya antar. Ayo, gantung. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa saya dan Hatta ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kita sudah katakan kepada kalian tentang masalah kemerdekaan dalam sidang PPKI? Tidak adanya, Bung. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita sendiri bisa bergerak dengan kekuatan kita. PPKI itu buatan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu kita belum siap, dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk kemerdekaan. Ada perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa menjadi manis belaka. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Ini demi rakyat, Bu. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari, Bung. Perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa akan melakukan ini semua? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan esok hari tanpa campur tangan dari Jepang. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami sangat setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Baiklah, kita akan melaksanakannya esok pagi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok,
semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita udah cepat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah larut malam dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sedang melakukan perencanaan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Pesan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan Burhanuddin Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas rumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan, mereka bertiga diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan sampai ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Kita sudah sepakat dari awal untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar nggak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani pada saat teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan negara yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, artinya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani ini cukup 2 orang saja. Anda dan Bung Karno, perwakilan dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Ini Bu, teksnya. Tolong kau ketik teks ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan dilaksanakan dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita tidak punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu yang menjadikan benderanya?
Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kainnya ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah membuatnya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, yang warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bicarakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kebangsaan kejayaan kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semulanya. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dari ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.